Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya, peserta didik kelas 10 Manfaat Bantul tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi untuk acara Matsama yang bertemakan tentang adab. Maka untuk materi ini saya mengambil judul tentang unggah-ungguh atau adab santri terhadap guru. Materi ini sangat penting karena apa? Karena materi ini adalah materi yang harus dipelajari di awal. Ya, sebelum mempelajari materi yang lain, hendaknya materi ini menjadi materi pembuka untuk seluruh materi. Maka langsung saja saya akan membahas tentang unggah-ungguh dan adab santri terhadap guru. Ya, ini kami khususkan untuk terhadap guru karena anak-anak sekarang sedang berproses belajar di madrasah. Ya, langsung saja saya mengutip salah satu perkataan ulama Abdullah bin Mubarak, salah satu seorang ulama sufi yang berbunyi, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila katsirin minal ilmi, yang artinya kita lebih membutuhkan adab meskipun sedikit dibanding ilmu meski banyak. Di sini dijelaskan bahwasanya seseorang memiliki adab meskipun sedikit itu lebih utama dibandingkan memiliki ilmu yang banyak tetapi tidak mempunyai adab. Maka di sini sudah jelas tingkatan adab itu menempati posisi teratas di bidang semua ilmu. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in aqallu fil mizani min husnil khuluqi." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam mizan atau timbangan daripada akhlak. Rasulullah sudah menjelaskan juga bahwasanya akhlak itu adalah timbangan yang paling berat. Ya. Selanjutnya, pertanyaan pertama, ketika seorang belajar Islam dimulai dari mana? Ya, maka jawabannya nanti akan dijawab oleh seorang ulama. Apakah dimulai dari hadis atau fikih ibadah atau akidah atau tafsir atau yang lainnya? Maka salah satu ulama yaitu Imam Malik berkata, pelajarilah adab atau akhlak sebelum mempelajari ilmu lainnya. Ya. Jadi sebelum mempelajari yang lain, maka pelajarilah ilmu adab terlebih dahulu. Saya kasih gambaran. Ya. Maka yang tampil di belakang saya ini ada ilustrasi gambar iblis. Ya. Iblis diusir dari surga bukan karena kurang pintar, tetapi karena sifat sombong. Ilmu tidak akan bermanfaat bagi orang yang kotor hatinya dan jelek akhlaknya. Ya. Jadi di dalam sejarahnya iblis adalah dia sejenis malaikat, tetapi ketika setelah penciptaan Adam, ya, ia tidak mau patuh atau tidak mau tunduk kepada Adam. Karena apa? Karena Adam dibuat dari tanah, sedangkan iblis sendiri terbuat dari api. Ia merasa api lebih tinggi daripada tanah sehingga dia tidak mau atau dia menolak untuk tunduk kepada Nabi Adam, sehingga tidak kepatuhan itu Allah mengirimkannya, ya, mengeluarkannya dari surga. Kemudian Allah mengancam kalau tidak mau tunduk dia akan menjadi, ya, penghuni neraka, ya, pada penghuni neraka pada hari kiamat nanti. Nah, itu gara-gara bukan karena iblis tidak pintar, tetapi iblis memiliki sifat sombong, dan sifat sombong itu biasanya melekat kepada orang-orang yang tidak memiliki akhlak. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang adab, ya,
ya dari beberapa kitab klasik, kemudian saya ambil dari referensi-referensi yang lain sehingga saya kumpulkan. Sebetulnya pembahasan adab sangat banyak sekali, kitabnya juga sangat banyak sekali, tetapi saya hanya mengutip beberapa yang penting sebagai modal awal untuk berinteraksi dengan Bapak Ibu guru yang ada di madrasah. Ada sebuah perkataan, fal adabu nisfuddin id bitarkihi yafsudu nadmul alami, yang artinya adab itu setengah dari agama, sebab jika tanpa adab dunia akan rusak. Anak-anakku sekalian, silahkan dibayangkan jika semuanya orang di sini tidak memiliki adab, ya, maka pasti dunia akan cepat hancur, ya. Adab itu seperti apa? Misalnya ketika berbaris ia tidak mau ketika antri ia tidak mau mengantri sesuai, semuanya pingin di depan, maka itu nanti akan merubah atau akan merusak tatanan. Nah, maka orang yang beradab, maka dia akan mengerti, oh saya posisinya adalah urutan ketiga, maka saya akan berdiri di tempat yang ketiga. Saya urutan ke-10, maka saya akan berdiri ke-10. Saya datang terakhir, maka saya tidak boleh minta yang paling depan. Karena apa? Di sini sudah jelas, jika dunia ini tidak dihiasi dengan adab, maka akan cepat rusak. Dan ini saya ambil dari kitab Jawahirul Ma'ani. Kemudian pelajaran adab ini juga sudah diisyaratkan atau dapat dicari dalilnya di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, Sadaqallahul azim. Artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Rasulullah sendiri itu sudah memberikan contoh, ya, sudah memberikan contoh yang baik sesuai dengan adab. Kemudian dalil itu juga didukung dengan dalil yang berupa hadis, ya, yang berbunyi, innama bu'astu liutammima makarimal akhlaq. Jadi sesungguhnya aku diutus menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini yang berkata ada Rasulullah. Rasulullah salah satu misi, ya, diutusnya Rasulullah adalah untuk menyempurnakan, ya, akhlak yang mulia. Akhlak memiliki, ya, perhatian khusus dari Allah ketika menurunkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah ungkapan yang berbunyi, asyarafu bil adabi la bin nasabi, yang artinya kemuliaan itu ada pada adab kesopanan seseorang, bukan dilihat dari keturunan. Ya. Ini di sini jelas bahwasanya meskipun orang memiliki nasab atau keturunannya orang-orang yang hebat, tetapi dia tidak dibekali dengan adab yang bagus, maka dia termasuk bukan orang-orang yang mulia. Tetapi sebaliknya, meskipun seseorang itu tidak terlahir dari nasab yang bagus atau terlahir dari bapak ibu yang biasa-biasa saja, tetapi kalau dia dibekali dengan adab, maka dia akan memiliki kepercayaan atau memiliki nilai yang sangat tinggi, ya, di mata Allah maupun di mata manusia. Ananda bisa memperhatikan sendiri bagaimana Ananda akan memberikan penilaian bagi orang yang tidak punya adab dan bagi orang yang punya adab dan bagi orang yang tidak punya adab. Contohnya seperti ini. Kasus pertama, jika ada orang yang duduk di jalan, kemudian ada seseorang naik motor, kemudian lewat di depan orang itu, kemudian dia sambil belayar, reng reng reng, seperti itu, ya. Kemudian contoh yang kedua, ada orang pakai sepeda ontel, gitu, ya. Ketika melihat orang-orang duduk, ya, ia menyapa, maaf Pak, derek langkung, permisi, atau bahkan dia turun dari sepeda,
ketika melewati orang itu baru dinaikin lagi. Maka Ananda pasti mempunyai penilaian tersendiri bagi orang yang saya contohkan pertama dan bagi orang yang saya contohkan kedua. Selanjutnya, ungkapan ini saya ambil dari kitab Ta'limul Muta'alim, ya, kitab yang membahas tentang adab. Di sini dibunyikan fa inna man 'allamaka harfan mimma yahtaju ilaihi fiddin fa huwa abuka fiddin. Sesungguhnya barang siapa yang mengajarimu satu huruf yang engkau butuhkan untuk ibadahmu, berarti ia ayahmu dalam agama. Maka dimulai dari perkataan ini, mulai saat ini bapak ibu gurumu di Manfaat Bantul ini sudah seperti orang tuamu sendiri. Maka perlakukan orang tuamu seperti memperlakukan ibu dan bapakmu, yaitu dengan apa? Dengan cara yang santun, ya, dengan cara beradab, ya. Karena di sini sudah jelas bagi siapa saja yang mengajarimu, maka itu akan menjadi bapakmu dalam urusan agama. Kemudian masih ibarat atau ungkapan dari Ta'limul Muta'alim, i'lam bi anna thalibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bih illa bi ta'dhimil ilmi wa ahlihi wa ta'dhimil ustadi wa tauqirihi. Ketahuilah, karena sesungguhnya seseorang murid tidak akan mendapatkan ilmu dan juga tidak bermanfaat ilmunya kecuali dengan mengagungkan ilmu dan ahli ilmu serta mengagungkan guru. Jadi di dalam kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan bahwasanya agar memperoleh ilmu yang bermanfaat, Ananda harus mengagungkan ilmu itu sendiri serta ahli ilmunya serta mengagungkan guru. Jadi terkadang hampir sia-sia orang belajar banyak tetapi dia tidak beradab sama gurunya. Misalnya ketika disuruh apapun tidak patuh, itu termasuk tidak beradab. Contoh di kelas, ketika guru memberikan perintah ini PR dan harus dikerjakan, maka bagi orang yang beradab PR itu akan dikerjakan. Tetapi bagi orang yang tidak beradab, maka dia tidak akan mematuhinya. Kemudian selanjutnya ibarat ini atau ungkapan ini saya petik dari kitab Jawahirul Adab, ya, yang berbunyi da in takun muta'alliman famtasilan mu'alliman fima yahillu wa'adzimi. Ketika dirimu menjadi seorang murid, wajib patuh kepada gurunya tentang apa saja selagi pantas atau halal, gitu ya. Jadi anak-anakku sekalian, ketika kalian sudah menjadi murid, ya, pantang untuk tidak patuh, ya. Ketika gurumu meminta bantuan apa saja, hendaknya kalian menuruti, kecuali gurumu menyuruh kepada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Tetapi saya kira tidak mungkin jika guru menyuruh kalian tidak sesuai dengan syariat. Misalnya, itu colongno manggane tonggo, nah, itu adalah perintah-perintah yang melanggar syariat, dan saya kira itu tidak akan muncul dari guru. Selanjutnya, fabda lahu tahiyatan indal liqa wahrus bima yusirruhu wasallim, ya. Memulai menyapa guru ketika bertemu dan menyelaminya serta lakukan hal-hal yang dapat membuatnya senang, gitu ya. Jadi ketika ada guru lewat, sapa, permisi Pak, Pak, asal tindak pundi, ya, seperti itu perlu. Jadi muridlah yang harus memulai dulu, bukan gurunya. Ini sesuai dengan adab yang tertulis dalam kitab Jawahirul Adab. Kemudian ketika sudah bertemu dan menyapa, diusahakan bersalaman, ya, bersalaman. Kemudian karena apa? Dengan seperti itu maka akan membuat gurumu senang. Jika gurumu senang,
maka gurumu akan ridho ketika menyampaikan sesuatu pelajaran. Kemudian selanjutnya waqum mu'azziman idza ra'aitahu waqbil waqib harfas sabilil mahzami, ya. Dan berdirilah sebagai penghormatan ketika murid mengetahui guru di jalan, dan berhenti serta menepi dengan menunduk, ya. Anak-anakku sekalian, ini yang perlu diperhatikan. Jika ada guru kemudian lewat di depanmu, maka diusahakan kalian misalnya sedang duduk, maka berdirilah. Kemudian berdirinya sambil menunduk, gitu ya. Atau ketika gurumu sedang mau lewat dan kamu sedang tengah-tengah jalan, minggirlah. Nah, misalnya ketika sedang istirahat sekolah, ya, istirahat, kemudian kalian ngobrol di tengah jalan di lorong depan kelas, kemudian ada gurumu, maka minggirlah, ya, berikan gurumu jalan. Tidak kemudian tetap di situ, tetap asik ngobrol, tidak peduli. Nah, itu tidak dibenarkan. Selanjutnya, wa min tauqiril muallim alla yamsiya amamahu, dan termasuk menghormati guru adalah tidak berjalan di depannya, ya. Maka jika ada gurumu duduk, maka usahakan tidak lewat di depan gurumu, ya. Kalau bisa lewat di belakangnya. Kalau memang mentok, ya, dan itu adalah satu-satunya jalan yang harus kamu lewati, maka menunduklah dan minta permisi atau minta. Ungkapan selanjutnya, ayah fidot talibus sauta hina yatakallamu ma'ahu, yang artinya menurunkan suara ketika berbicara dengan guru. Nah, ini saya ambil dari Adab Jawa yang referensinya adalah Wiki Jawa, ya. Di sana tertulis menurunkan suara ketika berbicara dengan guru, ya. Meskipun suara kalian tinggi, ketika berbicara dengan guru usahakan suaranya direndahkan, ya. Jangan ketika paling tidak nadanya, ya. Meskipun suaranya tinggi, nadanya direndahkan. Misalnya ada gurunya mau keluar, tanya, ngapunten Pak, ajeng tindak pundi. Nah, meskipun dalam prakteknya suaramu adalah tinggi, maka diusahakan setiap berbicara dengan gurumu maka rendahkan. Dan ingat, ini juga berlaku untuk kedua orang tuamu. Selanjutnya, ayyakhtara ahsanal lughah khina yatakallamu ma'ahu, hendaknya memilih bahasa terbaik ketika berbicara dengan guru, ya. Karena kita berada di lokasi yang sangat spesial, yaitu di daerah istimewa Yogyakarta, di mana adat Jawa sangat melekat, maka pilihan terbaik adalah bahasa Jawa. Maka ketika berbicara dengan gurumu, usahakan menggunakan bahasa Jawa. Dan bahasa Jawanya harus dipilih menggunakan bahasa tertinggi, tidak boleh menggunakan bahasa ngoko. Contohnya, Pak, apa nang di kowe? Nah, itu adalah contoh yang tidak boleh. Tetapi gunakan bahasa kromo, ya. Terus kemudian ada pertanyaan, Pak, bagaimana jika saya tidak bisa bahasa kromo? Maka solusinya gunakan bahasa lain, ya, minimal bahasa Indonesia, dan jangan sekali-kali kalian menggunakan bahasa kromo untuk berbicara dengan guru. Kemudian kalimat selanjutnya ini saya ambil dari kitab Jawahirul Adab dan Ta'lim Muta'alim, yang dari Jawahirul Adab berbunyi wasgi kalamahu wa fil malal wala tas'al wada' anil maqalil akim, yang artinya tinggalkan pembicaraan yang tidak ada gunanya dan jangan bertanya ketika guru sedang capek. Kemudian yang dari kitab Ta'lim Muta'alim berbunyi wala yukthiral kalama indahu wala yas'alahu syai'an inda malalatihi wa yura'iyal waqta. Tidak banyak berbicara di hadapannya kecuali seizinnya, dan tidak menanya sesuatu dikala guru sedang bosan sambil memperhatikan waktu yang tepat.
Maka sehendaknya Ananda jika ingin ngobrol dengan guru, tanya terlebih dahulu, maaf Pak, maaf Bu, apakah Bapak punya waktu? Kami ingin mengobrol. Nah, itu lebih baik. Tidak kemudian tanya panjang lebar, padahal siapa tahu gurumu banyak kesibukan yang harus dikerjakan. Maka hal seperti itu tidak baik. Dan bahkan menurut kitab Jawahirul Adab dan Ta'lim Muta'alim, jika ada siswa yang kemudian ia berbicara panjang lebar tanpa menanyakan guru, itu termasuk siswa yang tidak beradab. Tanya terlebih dahulu. Kemudian wala yadukal baba yasbiru hatta yakhruja, dan tidak mengetuk pintunya tetapi bersabar menunggunya sampai keluar. Ya. Maka ini jika prakteknya di sekolah, ya, jika prakteknya sekolah, jika Ananda ingin bertemu dengan guru, maka ditanyakan, ya, maaf Pak, Bapak apakah ada waktu? Maaf Pak, Assalamualaikum. Nah, ternyata jika ada gurumu, kemudian gurumu sedang istirahat, maka baliklah, ya, nunggu gurumu itu selesai istirahat dan jangan mengetok pintunya, gitu ya. Itu adalah salah satu adab. Bahkan ketika di pondok pesantren itu, ketika seorang santri ingin sholat ke dalam Pak Yai, maka beliau santri itu tidak akan mengetok pintunya, cukup assalamualaikum sekali, assalamualaikum dua kali, assalamualaikum tiga kali. Maka ketika 3 kali salam itu tidak dijawab, maka seorang santri akan kembali dan akan pulang dan akan kembali lagi ke dalamnya Pak Yai di lain waktu. Itu adalah adab. Selanjutnya, wasta'id bil mahalla fihi yadrusu qabla qudumihi li tawqirin sami. Siapkan tempat duduk guru sebelum ia datang sebagai penghormatan. Ini biasanya berlaku kepada majelis taklim atau pembelajaran di kelas. Jika mau dimulai pelajaran, hendaknya seorang santri atau murid itu mempersiapkan, ya, kursi gurunya, kemudian, ya, semua alat-alat yang dibutuhkannya. Jangan sampai ketika gurumu sudah datang, justru gurumu mencari kursi sendiri, menata meja sendiri. Maka kewajiban atau adab seorang santri atau seorang siswa harus mempersiapkan tempat duduknya. Kemudian wa min tauqiril muallim la yajlisa makanahu, dan sebagian menghormati guru adalah tidak duduk di tempatnya. Ya, ini penting, ya, karena biasanya, ya, siswa itu tanpa memperhatikan mana tempat duduknya guru dan mana tempat duduknya siswa. Dan bahkan sebagian menganggap tempat duduknya guru ya seperti kursi biasa. Memang wujudnya adalah kursi biasa seperti kursi yang Ananda duduki, tetapi dalam posisinya itu berbeda. Maka jangan sekali-kali siswa duduk di tempat gurunya, ya. Itu adalah salah satu adab menurut kitab Ta'limul Muta'alim. Wa indahu ijlis bil adabi mutriqan misra sholati wahdaril ladhi humi. Ketika duduk di depan guru, ya, siswa harus sopan seperti ketika sedang sholat, yaitu dengan menundukkan kepala, ya. Maka jangan sekali-kali siswa ketika berbicara di depan guru itu dalam bahasa Jawanya ndangak, begitu ya. Dalam bahasanya ndangak, maka siswa harus menundukkan kepala ketika sedang berbicara dengan gurunya. Itu merupakan salah satu adab seorang siswa kepada guru. Layab tadi al-kalama indahu illa biidnih, artinya tidak memulai pembicaraan kecuali dengan izinnya, ya.
Maka anak-anakku sekalian, ketika mau bertanya kepada gurunya, maka hendaknya minta izin. Dan ini khususnya yang ada di kelas ya, ketika sedang pelajaran dan tidak paham, jangan pernah menyeletuk gitu ya. Kalau memang ada pertanyaan yang harus ditanyakan, maka minta izin dulu. Maaf Pak, saya tidak paham, saya ingin bertanya. Nah, itu jauh lebih baik daripada kalian nyetuk, Pak saya paham, nah, begitu ya. Jadi harus dimulai dengan minta izin terlebih dahulu. Kemudian wala ila man fil wara tafiti wala tas'al alaihi ma lam ya'lam. Jangan menoleh ke belakang saat pelajaran dan jangan bertanya sesuatu yang bukan bidangnya. Misalnya ketika pembelajaran sudah Ananda harus anteng melihat ke depan dan jangan bertolak-tolak, fokus, karena itu termasuk dari adab. Seperti ketika Ananda sedang wawancara dengan seseorang, mau melamar kerja dan wawancara, maka Ananda harus melihat ke depan. Maka jika Ananda menoleh-noleh ke samping, ke belakang, maka jangan harap Ananda diterima dengan model seperti itu. Ini adalah pendidikan ya, sebagai nanti dapat diaplikasikan sebagai pelajaran dan dapat diaplikasikan di kehidupan yang akan datang. Kemudian tidak bertanya kepada hal-hal yang bukan bidangnya. Misalnya bertanya tentang hukum-hukum kepada guru biologi misalnya, atau bertanya tentang proses tumbuhan kepada guru agama. Itu seperti itu tidak diperkenankan. Maka bertanyalah sesuai dengan keahlian guru itu. Selanjutnya wasfi lidarsihi wa anta taktub fastaq suyudahu bihablil qalami. Murid harus memperhatikan penjelasan guru dan mencatatnya untuk mengikat ilmu agar tidak mudah hilang ya. Jadi ketika guru menerangkan, Ananda harus juga memperhatikan dan mencatat semua hal-hal yang disampaikan oleh guru. Agar apa? Agar yang disampaikan itu tidak hilang. Tafal baba watlub al-idna thumma kulis salama hina yadkhul fasla wa kadzalika hina yakhruj. Ketuk pintu dan minta izin, kemudian salam ketika akan masuk kelas, dan begitu juga ketika keluar ya. Jadi Ananda, jika suatu saat Ananda telat masuk kelas, maka sebaiknya sebelum masuk kelas Ananda ketuk pintu dulu, tok 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 ya. Ketika sudah diperhatikan, kemudian minta izin, maaf Pak saya telat, saya minta izin masuk ya. Tidak kemudian langsung nonong masuk saja, duduk tanpa izin dan lain sebagainya. Demikian juga ketika keluar ya. Maka ketika keluar, misalnya mau ke kamar mandi ketika sedang pembelajaran, maka Ananda juga harus minta izin. Mungkin bisa dengan angkat tangan, maaf Pak saya minta izin untuk ke kamar mandi ya. Tidak kemudian langsung keluar tanpa izinnya. Maka jika itu dilakukan, itu termasuk hal-hal yang tidak beradab. Wa dhunna fi af'alihi qad adharat munkarah khairan wa anta ta'tami. Murid harus berprasangka baik terhadap guru dan pura-pura tidak tahu kalau guru bersalah ya. Misalnya seorang murid itu harus mempunyai rasa husnudzon setiap apa yang dilakukan guru ya. Mungkin misalnya guru salah berucap di kelas ya, itu murid harus berprasangka baik ya. Dan bahkan kalau bisa murid pura-pura tidak tahu. Nah, itu sebagai salah satu adab menurut kitab Jawahirul Adab. Tetapi mungkin ketika sesuatu yang tidak bisa dipahami atas kekeliruan itu, mungkin murid bisa menanyakan hal-hal yang dengan cara yang baik ya. Tetapi ketika guru salah ucap dan murid bisa memahaminya, maka lebih baik tidak usah menanyakan, oh maksudnya seperti itu. Nah, gitu ya. Kemudian ibarat atau ungkapan dari kitab Ta'limul Muta'allim, al-hurmatu
khairum minat ta'at, ya. Jadi hormat itu lebih baik daripada taat. Apa toh bedanya hormat dengan taat, ya? Maka ketika hormat itu, nah, sebagai contoh seperti ini, orang taat itu misalnya gurumu, bawakan buku ini ke perpustakaan. Nah, maka seorang murid jika ia melakukannya, ya, membawa buku ke perpustakaan, maka ia bisa dikatakan dengan taat. Nah, tetapi taat itu biasanya identik dengan ya di depannya saja, tetapi ketika di belakang ia justru mengumpat, masa saya terus disuruh. Nah, itu berarti hanya taat. Tetapi ketika hormat itu berbeda. Ketika hormat itu berarti ketika disuruh, baik ada gurunya maupun tidak, maka ia akan melakukan hal yang sama. Maka itu perbedaan al-hormat dan taat. Maka hormat itu khairun, lebih baik, minat taat, daripada taat. Maka ananda sekalian, yang diperlukan adalah hormat, ya, yang lebih awal, dan juga taat, ya. Tetapi hormat dulu baru taat. Selanjutnya, annahu yatlubu ridahu wa yastanibu sukhtahu wa yamtasilu amrohu fi ghairi ma'siyatillah. Mencari keridhoannya, maksudnya mencari keridhaan guru, menjauhi hal-hal yang ia benci, menuruti perintahnya yang selain maksiat kepada Allah. Jadi untuk mencari ridho guru, ya, salah satunya adalah menjauhi hal-hal yang ia benci, ya. Misalnya gurumu tidak suka siswa tidur di kelas, maka jangan tidur di kelas. Ketika gurumu tidak suka ketika siswanya tidak mengerjakan PR, maka jangan sekali-kali tidak mengerjakan PR, ya. Menuruti perintahnya. Jika gurumu menyuruh hafalkan, maka hafalkan. Kerjakan, maka kerjakan. Kumpulkan, maka kumpulkan, ya. Tetapi semua itu juga selain maksiat kepada Allah. Jika semuanya yang diperintahkan tidak melanggar syariat Islam, maka harus dikerjakan demi apa? Mencari ilmu yang bermanfaat. Ini sesuai dengan kitab Ta'alim Muta'alim. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Tetapi saya akan memberikan tugas kepada ananda semuanya, ya. Diperhatikan dulu perintahnya. Saya akan memberikan contoh, ya. Ini tentang salam, ya, salaman, ya. Kami berharap semua ananda sekalian ketika bersalaman dengan orang yang lebih tua, terutama kepada bapak dan ibu, kemudian kepada bapak dan ibu guru, maka ketika salaman harus dicium tangannya, ya. Maka jika ananda ada yang belum cium tangan kepada orang tua, mulai saat ini ananda semuanya harus mencium tangan orang tua. Kemudian cara cium tangannya, ini ada salah satu contoh, ya. Kalau mencium, kalau di dahi namanya sujud di tangan. Maka ketika salaman dengan mencium tangan itu tidak boleh batuknya yang ditempelkan ke tangan ibu dan bapak atau ibu dan bapak guru, ya. Berarti kalau ditempelkan batuknya atau dahinya, berarti itu namanya sujud di tangan, ya. Kemudian ada juga yang ketika salaman itu yang pipinya yang ditempelkan, ya. Kalau yang di pipi namanya ngasih tahu kalau makin tembem pipinya, gitu, ya. Nah, itu juga sesuatu yang salah, ya. Yang pertama tadi tidak boleh dahinya yang ditempelkan di tangan, ya. Yang kedua tidak boleh pipinya, karena itu ya memang itu dicium, tetapi bukan seperti itu. Tapi contoh yang benar adalah ini namanya cium tangan. Jadi yang dicium adalah hidung dan mulutnya ditempelkan di tangan. Itu adalah salah satu cium tangan yang betul. Kemudian ananda sekalian, sebagai tugasnya saya minta seluruh peserta matsama membuat video mencium tangan. Boleh
bapak, boleh ibu dengan yang benar ya, tidak tidak menempelkan pipi, tidak menempelkan dahi, tetapi sesuai dengan gambar yang di belakang saya ini. Bagi yang tinggal di pondok pesantren, bisa dengan mencium tangannya musrifahnya gitu ya, karena jauh dari orang tuanya, atau mungkin yang tinggal dengan pengasuhnya bisa dengan pengasuhnya. Kalau pengasuhnya terlalu sibuk, bisa dengan musrif atau musrifahnya. Buat video ya yang jelas tentang cara cium tangan yang betul. Ini tugas membuat video. Tetapi tugas yang tidak perlu divideokan adalah sekarang Ananda mulai saat ini ya, biasakan mengucapkan terima kasih ketika sudah mendapatkan bantuan apa saja, baik yang besar maupun kecil, dan ucapkan maaf jika itu salah atau sedang minta bantuan. Misalnya ada temennya tidak sampai tangannya mau ngambil pen, bisa pena misalnya di meja yang lain, bisa maaf mas, minta tolong diambilkan pena ya. Jadi tugasnya ada dua, ada yang harus divideokan dan ada yang tidak divideokan. Kemudian yang tugas yang tidak divideokan mengucapkan terima kasih ya ketika sudah dibantu dan minta maaf. Kemudian tugas yang divideokan, silahkan membuat video salaman dengan orang tua, baik ibu maupun bapak, dicium dengan cara yang benar. Nanti videonya bisa dikirimkan ke nomor saya, nanti biar panitia yang memberikan nomor saya kepada Ananda semuanya. Itu saja saya cukupkan sampai di sini. Senang membersamai Ananda semuanya. Kami doakan semoga kesuksesan menyertai Ananda semuanya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.